sekarang saya bawa saudara pada kalimat yang kedua, stop big problem kita. Dan itu saya beri lingkaran hijau. Big problem itu ternyata dari Alkitabiahnya adalah belenggu yang mengikat saya sampai masuk neraka. Ngeri ya. Jadi ini bukan sekedar problem and problems, saudara. Tapi ini adalah mempunyai maksud dan makna. Yaitu untuk menjerumuskan kita masuk dalam api neraka, hukuman Allah. So, big problem ini kita tidak bisa selesaikan, maka kita memakai jalan-jalan pintas. Contoh, bunuh diri. Karena big problem, orang bunuh diri. Maka orang masuk neraka. Orang yang big problems, saudara, semua nasihat akan dianggap baik. Coba saudara ingat-ingat tempo dulu. Ketika saudara mengalami problema dalam hidup saudara, si A datang, si B telepon, si C memberikan WhatsApp, ini kamu harus begini-begini, saudara menganggap itu nasihat yang baik semuanya. Karena saudara kepepet. Ini adalah filosofi. Ya saudara, filsafatnya. Yaitu karena kita kepepet, maka kita menganggap semua baik. Semua boleh dicoba. Saudara. Nah, dengan kita punya pikiran demikian, kita semakin jauh, semakin mundur, semakin undur daripada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya dia berkata kepada para malaikat, malaikat, sudah aku tidak mau bantu dia. Dia bukannya dalam big problem dia lebih dekat sama aku, tapi dia mundur, dia menjauh dari aku. Makanya big problem adalah belenggu neraka, saudara. Dan kita bisa dibelenggu oleh dia, saudara, sampai kita nggak ada kesempatan berbalik arah dari neraka ke sorga. Kita sampai nggak ada kesempatan untuk kita berbalik kepada dia. Saudara, kadang-kadang kita pada satu jalan tol dan kita tidak tahu, ya mungkin kita tidak pakai Google Map atau kita tidak pakai Waze, maka kita salah masuk gerbang tol. Saudara, kalau saudara keliru jalan Gatot Subroto, ini saudara masuk jalan yang lain, saudara masih bisa menemukan jalan Gatot Subroto. Ya saudara, saudara akan berputar-putar dan saudara tidak usah bayar lagi, dan Magelang ini kota kecil sekali. Tapi kalau saudara keliru masuk gerbang tol, nah ini membawa saudara pada puluhan kilometer yang nyasar, saudara. Dan saudara tidak bisa kemudian, aku mau U-turn. Tidak ada, tidak boleh. Ya saudara, tidak boleh saudara melanggar batas meridian daripada jalan tol dua arah tersebut. Saudara harus keluar tol lagi. Dan saudara harus tanya, di mana saya masuk tol yang mana? Ya saudara, tidak mesti tol yang kita sudah pakai itu akan membawa kita pada tempat kita semula, belum tentu. Nah di sini ruwetnya jalan tol. Ya saudara. Nah saudara, ini satu contoh. Kalau kita salah, kita baliknya itu mahal dan ngabisin bensin dan waktu kita. Ya, belum lagi resiko kecelakaan. Ya saudara, di jalan bebas hambatan tersebut. Itu sebab kenapa saya dan saudara ini seringkali kita membiasakan, enggak apa-apa nanti sampai sana aku balik lagi. Saudara, tidak bisa waktu saudara satu hari bisa habis di jalan tol. Saudara, demikian juga dengan problem, big problem. Ingat ketika tempo hari, 1-2 kali kita mengalaminya. Saudara, saudara dan saya pasti penuh kebingungan dan penasaran di mana ujung daripada problem ini. Gimana aku bisa keluar dari sana? Saudara, kalau saya dan saudara mengalami hal tersebut, saudara harus lebih banyak mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lepaskan hamba dari belenggu neraka ini. Big problem adalah belenggu neraka. Itu sebab saya ingin mengungkapkan kepada saudara bahwa keseriusan saya, seriusnya saudara datang kepada Tuhan, itu akan memberi kepada saudara dan kepada saya kesaktian. Apa? Kesaktian. Saudara, saya tidak mengatakan itu berkat, lebih dari berkat, kesaktian. Lebih dari menang, kesaktian. Saudara, saudara anggap di dalam kekristenan tidak ada kesaktian, siapa bilang?
Di dalam kekristenan ada kesaktian. Dan itulah yang menjadi kekuatan seorang anak Tuhan ketika dia menghadapi segala macam pencobaan. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya mengatakan, semua senjata yang diasah untuk melawan engkau, untuk menusuk engkau, tidak akan mempan kepadamu. Itu artinya apa? Itu artinya saudara itu sakti. Betul apa tidak? Iya. Jadi jangan bilang, oh sakti itu hanya ada pada keledek-keledek. Tidak, ada pada kekristenan. Saudara. Jadi saudara akan menjadi seorang yang betul-betul dikuasai oleh firewall, tembok api dari Allah, melingkupi hidup saudara, atas bawah kiri kanan sekeliling saudara. Dan saudara akan selalu secure, saudara selalu aman. Ya. Itulah kesaktian seorang anak Tuhan. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil. Mereka akan malu hati. Dan mereka akan pulang dengan kepala tertunduk dan tidak berani melihat ke depan. Coba, sampai segitunya. Sampai postur kepala pun disebutkan dalam Alkitab. Bahwa orang yang malu hati karena apa yang ingin dia tusukkan, apa yang ingin dia tancapkan kepada kita supaya kita mati atau cacat, itu gagal dan membuat mereka malu. Ya saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu bahwa kita harus mempunyai kuasa untuk lepas dari big problem kita. Amin. Yang setuju angkat tangan. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau belajar ini. Beri kepada hamba kesaktian-Mu, sehingga hidup hamba tidak dililit oleh problem, tetapi selalu bebas, bersuka cita, happy, bersorak-sorai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah yang terdapat dalam Mazmur 13 ayat 4, 5, dan 6 ya. Saudara, dan saya ingin supaya saudara membaca di rumah. Saudara, kita melihat proses dan akibat ngeri dari big problems. Saudara lihat pria ini dengan tanggungan yang begitu berat. Saudara, kalau ini dilihat, ini seperti gelembung ya, seperti karet isinya nitrogen untuk bisa membuat enteng ya, biar besar sekalipun tetap enteng. Saudara, tidak, inilah beban yang berat big problems kita. Sepertinya kayak begitu, saudara. Nah, jadi kalau kita membiarkan ada 3 step, 3 urutan, 3 trap. Saudara, trap pertama, membiarkan small problems. Jadi inilah proses big problems. Dan nanti pada trap yang ketiga kita melihat akibat ngeri. Akibat ngerinya. Orang yang menanjak di dalam proses membuat big problemnya sendiri. Saudara, kalau big problem dibikin oleh orang lain, saudara berdoa dan menengkingnya, saudara tahu dengan jelas, maka Tuhan akan turun tangan kepada saudara. Kalau big problem dibikin oleh kita orang sendiri, kita seringkali itu hanya menganggap fata morgana, sesuatu yang tidak real. Padahal real menimpa kita, membebani kita, membuat kita penyet, saudara. Nah, itu sebab saudara dan saya jangan membiarkan small problems. Katakan, saya tidak boleh membiarkan problem-problem kecil. Saudara, ya, ini nomor 1. Mari kita akan pelajari lebih dulu nomor 1 ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, mohon dibuka, kita akan baca bersama. Kita mulai dari judulnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. 1, 2, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini karena kita mempunyai banyak saksi. Seberapa banyak? Seperti titik-titik awan, gumpalan awan. Itu siapa bisa menghitung? Ya saudara, berapa drops air, berapa titik air yang membentuk awan, gumpalan awan yang putih atau yang biru, atau awan yang gelap. Saudara, semakin gelap, dia semakin banyak mengandung listrik. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Ibrani, kita harus tahu bahwa banyak orang menyaksikan hidup kita. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa kita ini selalu dilihat oleh banyak saksi-saksi. Kemudian, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu sebab disebutkan, marilah kita menanggalkan. Katakan, saya harus melepaskan semua beban dan dosa saya. Ya saudara, inilah. Jadi kalau saya dan saudara membiarkan small problems, dosa dan beban-beban kita, termasuk di dalamnya problema-problema kita yang kita anggap, itu kecil. Nanti tahun depan kita beresin. Kalau kita sudah punya uang. Itu kecil. Nanti minggu depan kita akan beresin. Kalau aku dapat gaji. Saudara. Tetapi tidak pernah kita bertindak. Tidak pernah kita beresin. Saudara. Apakah kita tidak sering menunda membereskan problema? Saudara. Itu suatu bahaya. Karena dari sanalah berakumulasi, mengkristal, tambah lama tambah kuat. Sehingga tambah lama tambah besar dan sangat kuat sekali untuk menjadi big problems. Kalau big problem, saudara, jangan bilang tidak bisa diselesaikan. Katakan, meskipun big problem, tetap bisa saya selesaikan. Tetapi pengorbanannya besar sekali. Ya, betul saya bilang. Itu sebab saudara dan saya kita harus tidak membiarkan small problems. Saudara, umpamanya kita punya panci itu bocor. Ya, maka atau plafon saudara atau atap saudara bocor, maka saudara harus bertindak. Sebab kalau tidak, ya semua yang ada di bawahnya semua akan rusak kena air, ya, lembab, sakit-sakitan. Panci tidak dilas, tidak dipatri, ya saudara, maka kita tidak bisa pakai lagi. Kita harus buang ke tempat sampah. Terpaksa harus beli baru. Ya saudara, itu memang harus demikian. Itu adalah biaya hidup kita. Katakan, biaya hidup saya termasuk juga menyelesaikan problema-problema kecil. Ini harus diingat loh saudara. Jangan bilang, tidak ada ongkosnya, tidak ada duitnya. Saudara tidak boleh menunda. Ini satu pelajaran sosiologi di mana saudara dan saya harus bisa survive, bisa bertahan dan bisa mengalahkan semua macam persoalan. Seorang anak kecil 5 tahun, dia mempunyai small problems. Saudara, dan kalau dia tidak bisa apa-apa, dia cuma datang pada ayah atau ibu atau bude atau pak leknya atau pada gurunya untuk minta diselesaikan. Kalau dia membutuhkan uang dan biaya, dia datang kepada siapa yang memelihara dia. Orang tuakah masih ada, ataukah orang lain yang membiayai dia. Dia harus. Sebab kalau tidak, contoh, dia bisa lapar. 2, dia bisa sakit-sakitan. 3, dia bisa tidak nyaman hidup. 4, dia bisa tidak secure, tidak aman. Maka semua dia harus ungkapkan pada siapa yang mengampu hidupnya. Siapa yang memelihara dan mau menjamin hidup dia. Saudara, kalau tidak ada, bayangin, anak umur 5 tahun ini, tidak ada yang mengampu dia, tidak ada yang memelihara dia, tidak ada yang care dengan dia, apa yang dia lakukan? Dia dengan kehendak sendiri, suatu malam, dia akan menyelinap keluar dari rumah itu. Dan dia akan mencoba untuk mencari pertolongan di luar rumah. Saudara, dari small problem, dia akan mendapat big
problem dalam hidupnya. Dia bisa tidak kembali ke rumah. Hampir sehari-hari kita mendengar dari televisi. Banyak anak-anak gadis kecil sampai gadis besar hilang, terbunuh. Saudara, sudah jadi big problems. Itu pasti ada small problems yang tidak diselesaikan oleh anak ini atau oleh lingkungan hidup dia. Saudara, itu sebab di sini saya perlu menyampaikan, kalau saudara mempunyai anggota keluarga yang masih belum dewasa, maka ibu dan bapak harus sangat perhatiin. Supaya semua small problems mereka harus segera ditangani. Ditanya, diinterogasi. Jangan dibiarin anak Anda menjadi liar. Saudara, kucing itu kalau liar beracun. Kucing, bukan ular. Jadi saudara mesti tahu bahwa banyak small problems di dalam rumah tangga atau yang kita setidaknya kita tahu dan kita mundur dulu. Alasan selalu ada. Aku males deh. Aku masih banyak pikiran. Aku tidak punya duit. Aku tidak ada waktu dan tidak ada tenaga. Saudara, membiarkan small problems membuat anggota keluarga saudara akan ada di dalam belenggu neraka. Karena mereka lambat atau cepat akan mengalami big problems dalam hidup mereka. Itu sebab para kekasih, dalam Bible study ini saya perlu menjelaskan bahwa semua yang membuat hidup ini menjadi kacau atau setidaknya distracted, menjadi hidup yang gak bisa fokus, distracted, itu ada dituliskan di sini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Katakan beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jelas ini, ya, ini jelas. Jadi saudara, kita harus tahu, pendek kata semua beban, semua dosa. Wah, ini dua kata, ini dua induk, ini kelihatannya mencakup seluruh hidup kita dalam sehari. Betul apa tidak? Beban, ini ada segala macam, ya, seksinya, aspeknya, seginya, ya, ataupun semua caranya, itu beban aja begini. Dosa ada lagi juga. Saudara, ini jelas menjadi penghambat problem yang kecil, small problems. Tetapi kalau kita tidak memandang dia, dialah yang akan menyelesaikan, dialah yang akan menolong kita. Ya saudara, sebutkan di sini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 kita baca, siap ayat 2? Ya. 1, 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Coba saudara lihat. Kalimat pertama, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Menanggalkan beban dan menanggalkan dosa. Marilah kita melakukannya, menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan memandang kepada Yesus. Jadi bukan saudara sendiri yang mau menyelesaikan. Siapa yang kuat, saya tidak bisa, saudara tidak bisa. Sambil kita mau melepaskan beban dan dosa, kita memandang kepada Kristus. Saudara, dialah yang akan memberi sorotan mata kekuatan kepada kita, supaya kita hari itu juga, menit itu juga, jam itu juga melepaskan semua beban dan menyelesaikan semua small problems kita.
Sehari-hari saudara hitung berapa problems ya saudara bisa dapat. Ya, saudara, kalau saudara seorang yang sangat detail, saudara seorang yang korek, tidak ada orang perfect ya, tapi setidaknya korek. Kalau seorang itu korek dalam sehari, dia akan ketemu cukup banyak problem kecil dalam hidupnya. Kecuali orang itu adalah seorang yang gak pernah mikir terlalu detail dan yang apa adanya dan yang saya boleh bilang sembrono. Maka dia akan ditanya, satu hari ini kamu ada berapa problem? Paling 2, paling tidak, paling 3 atau 5 barangkali. Kalau seorang dia teliti, prudent, maka dia menganggap, aku punya problem ini. Tadi aku duduk, terus berdiri, lututku sebelah kanan sakit. Itu sudah satu problem, saudara. Ya. Kemudian aku berjalan, dan kemudian aku kesandung. Itu problem lagi. Ya, saudara. Tapi orang yang gegabah, orang yang sembrono, wah nggak apa-apa. Ya, lututku masih berfungsi kok. Ya, belum pedot. Nah, saudara, repot ini orang karena dia tidak bisa menghitung berapa banyak small problems di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak care dengan dirinya sendiri. Nah, pada suatu saat, karena dia tidak care dengan dirinya, dia masuk pada problem yang besar. Ini satu contoh, saudara. Itu sebab Ibrani 12 ayat 1 dan 2, ayat 1 dianjurkan supaya saya dan saudara mengingat banyak saksi yang seperti gumpalan awan di sekitar kita, di atas kita. Maka kita harus melepaskan semua beban dan semua dosa. Ayo saudara, tirukan saya. Saya harus melepaskan semua beban dan semua dosa. Amin. Mata saya harus tertuju kepada Kristus. Dialah yang sudah memberi iman kepada saya. Dan saya yakin saya akan ketemu dia di atas tahtanya. Amin. Ya, saudara, jadi beban doa itu apa? Kalau saudara berdoa, jangan nomor 1 saudara cuma kepikiran uang. Pasti aku perlu uang. Betul. Tapi doakan juga mulai sekarang saudara mempunyai satu sensing, satu penginderaan, satu sensor, satu radar. Tuhan, hamba ternyata ada banyak small problems dalam hidup ini. Hamba mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Coba malam ini saudara berdoa sedemikian. Dan saudara minta hikmat dari Tuhan. Supaya saudara diberi kemampuan. Bagaimana caranya saudara menyelesaikan itu small problems dalam hidup saudara. Saya yakin. Katakan, saya juga yakin. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya memberitahu saya kelepasan dari beban dan dosa tersebut. Sehingga tidak terjadi big problem dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tutup dengan Yakobus 3 ayat 5 sampai 10. Agak panjang, mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita mulai dari membaca judulnya, dosa karena lidah, langsung masuk ayat yang kelima. 1, 2, dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, ini bicara soal apa ya? Lidah. Seorang raja satu pagi memanggil chefnya, tukang masaknya, dan berkata, "Chef, aku hari ini minta dimasakkan makanan yang paling enak sedunia." "Siap, Baginda. Kalau sampai enggak enak, penggal kepalamu." "Siap, Baginda. Hamba akan kerjakan." Apa yang dia kerjakan? Saudara, dia memasak lidah sapi. Masak menjadi sup, dua macam, satu sup biasa, satu sup merah. Ya, dengan kacang kapri. Rupanya itu resep ada sampai sekarang. Dan raja makan dan berkata, "Aku naikkan gajimu. Kamu masak makanan yang paling enak sedunia. Aku percaya inilah makanan yang paling enak. Besok pagi aku minta kamu masak makanan yang paling tidak enak sedunia." Ya, saudara, koki ini, chef ini, dia mikir semalam tidak tidur, apa ya yang tidak enak. Kalau sampai aku berani memberikan benar-benar makanan yang gak enak sekali, justru aku takut aku dipancung nanti kepalanya. Dan kemudian dia merenung dan dia berkata, "Aku akan masak yang sama seperti hari ini." Dan kalau raja marah, "Kenapa kamu masak yang sama?" Aku akan jawab, "Baginda Raja, lidah adalah makanan paling enak. Tetapi lidah juga makanan paling tidak enak." Saudara, dia mantapkan hatinya, pokoknya aku selamat deh, gak sampai dihukum mati oleh raja. Dia menghidangkan pada waktu makan dari raja, dan raja bilang, dia menggebrak meja. Tapi saya tidak mau menggebrak ini. Pertama, tangan saya sakit sendiri. Karena ini meja marmer. Dan ini berlapis emas. Wow. Ya. Jadi dia menggebrak meja. "Dare! Kenapa kamu memberi aku makanan yang sama seperti kemarin? Kan aku sudah minta kemarin makanan paling enak sedunia, hari ini harus makanan paling tidak enak sedunia." "Baginda, ampuni hamba." Lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata berkat, hiburan, nasihat. Lidah itu bisa enak. Tapi lidah itu juga bisa mengumpat, memaki, mengutuki kata-kata yang kotor, Baginda. Jadi lidah juga makanan yang paling tidak enak. Ya, saudara, itu sebab para kekasih, ini pelajaran yang penting sekali. Sekiranya mulut, lidah kita pakai untuk mengeluarkan berkat. Beri tepuk tangan bagi dia. Sebaliknya, kalau saya dan saudara mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, Tuhan tidak akan menaruh makanan di mulut kita. Saudara, kita jungkir balik kerja, cari uang, cari cuan, cari untung, cari profit. Semuanya tidak menjadikan kita menjadi kuat dan happy dalam hidup. Itu sebab para kekasih, kita harus minta kepada Tuhan, biarlah semua small problems kita pada malam hari ini oleh darah anak domba Allah, oleh kuasa Roh Kudus dibersihkan dari semua hidup kita.